Kalau kita masuk ke bahasan takdir nih. Iya. Karena dari tadi kita belum bahas takdir loh. Takdir ini berbeda dengan ramalan dengan zodiak. Beda. Takdir itu bisa berubah nggak? Nah, itu menarik. Maka untuk ngasih tahu yang sesuatu bisa berubah, aku kasih perumpamaan. Logik nih. Iya, ini juga mau masuk. Kita hanya bisa tahu sesuatu itu berubah atau tidak apabila ada S0 dan S1. Benar nggak? S0 dan S1. Posisi 0 dan posisi 1. Okay. Ketika kita tahu S0 dan kita tahu S1, maka ada delta. Ada selisih. Selisih itulah namanya perubahan. Gimana kalau kita nggak tahu S0 dan kita nggak tahu S1? Berarti kita nggak tahu apakah itu berubah atau tidak. Nah, maka nanti ada perbedaan dalam memahami takdir dan memahami hadis-hadis tentang takdir. Contoh, aku kasih contoh. Kata Rasulullah gini, sesungguhnya silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Sedangkan umur adalah bagian yang sudah ditakdirkan. Tapi kalau kita bahas dari sudut pandang takdir, umur adalah sesuatu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, dari sudut pandang takdir, berarti kalau kita silaturahim kayak gini sekarang memperpanjang umur dong. Perpanjangnya berapa? Contoh, Felix besok mati, umurnya 40 misalnya. Andaikan misalnya. Berarti orang bilang, wah berarti dia harusnya ditakdirkan 30 udah mati. Gara-gara dia sering silaturahim jadinya 40. Nggak bisa. Karena kita nggak tahu ukurannya kapan hari itu. Keren banget. Karena kita nggak tahu S0-nya kapan kita matinya. Dan kita nggak tahu S1-nya berapa setelah kita silaturahim. Maka ini adalah pemahaman tentang takdir. Nanti kita bahas. Pemahaman tentang hadis tentang takdir atau dalil-dalil tentang takdir langsung diimani aja dan diperbuat. Artinya pasti silaturahim itu ada kebaikan. Tapi takdir itu tidak bisa berubah. Kita nggak tahu. Karena tadi kalau kita bahas berubah berarti kita harus tahu S0 dan S1. Ini sekarang masuk logika dikit. Takdir tuh gue satu hal yang menurut gue dibilang percaya tapi enggak tapi percaya gitu. Lewat gini. Lewat logika gini Pak Dokter. Kalau misalnya Tuhan sudah mentakdirkan si A jadi sesuatu gitu. Atau misalnya gue ditakdirin jadi B gitu. Nggak adil dong. Yang kita tahu itu hidup, jodoh, enggak hidup aja deh yang gue umur, jodoh. Ya itu kan gitu. Umur, jodoh, rezeki, takdir. Kalau gue nggak percaya itu. Aku nggak percaya. Karena nanti kita bahas. Karena gini. Gue sekarang putusin lompat dari sini mati gue. Benar. Jadi, dari situ gue berpikir gini Pak Ustadz, kalau sebenarnya kayaknya ada dua sisi deh. Contoh, kayaknya kalau gue udah ditakdirkan jadi ini, bisa nyampe sini. Cuman dia tidak mungkin menakdirkan gue jadi hal-hal yang negatif atau buruk. Tapi kita tuh punya kehendak juga untuk mengurangi rancangan dia gitu. Atau menambah. Tergantung dari usaha kita. Nambah kayaknya nggak bisa. Nah kalau nambah nggak bisa, gue mulai sekarang nih gue mau komplain dengan pemuka agama. Ngapain kita berdoa? Selamat ulang tahun Ko Felix Xiao, semoga panjang umur. Ngapain gue doain dia? Itu masuk akal. Ngapain gue doain dia? Nambah nggak bisa deh nambah. Ya dia juga nggak bisa nambah umur dia. Nanti gue jelasin. Ngapain doain dia? Kalau ngurangin bisa, kayak nambah susah nih. Coba nih. Ya kan kalau ustadz doakan. Semoga Bro Yang Lex panjang umur, sehat selalu. Ya kalau dia umurnya nggak bisa nambah, ngapain lu doain? Logikanya nggak ketemu Pak Ustadz kalau nambah. Kalau ngurangin, Pak Dokter, kalau nambah nggak masuk logikanya. Tapi kalau ngurangin, sekarang gue ke depan rel terapi, meninggal gue. Iya, bisa meninggal. Langsung ngurangin bisa tuh. Kalau nambah nih gimana nih? Kalau nambah nggak bisa, ngapain didoain? Makanya gue bilang. Jadi gini loh, pembahasan antum berdua ini adalah pembahasan di ranah yang salah. Karena gini, kan aku bilang ya, kalau kita tahu S0 dan S1, baru ini terjadi yang namanya perubahan. Tapi kalau kita nggak tahu S1 dan S0, membahas ini, itu seperti debat kusir. Contoh, kenapa namanya debat kusir? Karena pas kusir tuh lagi di atas delman, kudanya kentut. Nah itu keluar angin atau masuk angin? Nah itu pembahasannya jadi beda. Padahal pembahasannya bukan di situ. Nah pembahasannya gini, lihat ya. Aku kasih contoh. Aku kasih contoh yang sederhana dulu. Tahu ada satu cerita tentang appointment in Samarra? Pernah tahu? Belum ini ada cerita menarik, appointment in Samarra. Ini asli dari Islam untuk jelasin konsep takdir. Mulai dari yang paling sederhana tentang appointment in Samarra, tentang perubahan tadi ya. Nanti terjawab dokter tentang bisa nggak takdir berubah. Nih lihat ya. Ada seorang karyawan lagi kemudian ada di kota Baghdad. Dan kota Baghdad ini kotanya besar banget. Dan pasarnya besarnya luar biasa. Karena negeri 1001 malam pada saat itu. Tiba-tiba karyawan ini pas dia lagi lagi mau jualan seperti biasa. Kaget dia melihat malaikat maut.
Malaikat mau lihat dia, kaget juga. Siapa dia? Waduh, orang ini kaget. Dua-duanya kaget nih. Ini cerita ya, balik. Ini bukan dalil ya. Ini cerita untuk mempermudah. Pas kaget, dia tahu, wah kayaknya gua mau dijemput malaikat maut. Lari nih karyawan. Pas lari, dia langsung bilang sama bosnya, bos, gua mau pergi. Gua pinjem kuda. Dia langsung lari 60-an kilometer. Ada satu kota di sebelah Baghdad namanya Samarra. Samarra ini kota yang baru dibangun dan tidak kalah kerennya. Dan dia lari dari malaikat maut. Lalu kemudian malaikat maut lihat dia lari, diam aja. Terus dia datang ke bosnya. Bos, itu karyawanmu siapa namanya ini? Dia lihat, iya bener catatan saya nih. Hari ini diambil dia. Terus dia bilang, dia mau kemana? Samarra, lari. Dia nggak bilang tadi ada apa. Terus malaikat bilang, ketawa. Ya bener sih, orang janjiku nyabut nyawa dia di Samarra. Oh, menarik banget. Paham gak maksudnya? Iya. Lu nggak bisa bilang sesuatu itu berubah kalau lu nggak tahu awalnya. Kalau lu tahu awalnya baru kita tahu itu berubah atau tidak berubah. Oke, tapi takdir itu pasti kan, Mbak. Takdir itu pasti. Takdir itu pasti. Masalahnya kita manusia tidak tahu awal dan akhir dan tidak tahu takdir kita itu apa. Benar. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, kenapa kita harus berdoa? Bagus. Itu, Dok, pertanyaan sahabat, Dok. Dari kemarin dokter nih. Dari kemarin dokter nih nanyain pertanyaannya sahabat, ya enggak? Matiin aja lah nama dia, enggak bagus. Iya kan? Apa ini? Si paling logia ini. Nah, itu cerita kedua. Suatu waktu Rasulullah itu lagi ada di satu tempat. Lalu kemudian gambar-gambar di tanah. Lalu tiba-tiba Rasul bilang gini, seorang manusia itu tidak akan pernah datang ke dunia, diturunkan ke dunia, maksudnya dilahirkan ke dunia, sebelum dia ditentukan apakah dia ahli neraka atau ahli surga. Ditentukan ya, predestinasi. Berarti sudah tertulis. Ya, nanti saya jelasin nih maksudnya apa. Okay. Tidak akan pernah turun ke dunia sebelum dia ditentukan masuk neraka atau masuk surga dan menjadi orang sengsara atau orang bahagia. Oke. Sahabat dengar. Tapi namanya bukan dokter Richard. Gitu kan ya. Sahabat langsung bilang gini, "Ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beribadah dan berdoa? Kita serahin pada takdir aja, kalau sudah semuanya ditakdirkan lah ngapain kita doa?" Lah kalau kita doa, kita sholat, nanti ujung-ujungnya takdir kita su'ul khotimah atau matinya jelek, ya percuma dong. Betul. Tapi kalau kita sudah ditakdirkan husnul khotimah, matinya baik, nggak usah sholat juga nggak apa-apa dong. Betul. Ya berarti nggak usah ibadah. Maka Rasul ketika mendengarkan ini, Rasul mengganti pembahasan. Nah ini pentingnya kita tahu wilayah ranah yang kita bahas. Tadinya Rasulullah, ini sedikit spoiler, Rasulullah lagi bahas kemahaan Allah. Lagi bahas eksistensi Allah dan kemahaannya. Nah, lalu tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang tentang manusia. Maka Rasul ganti jawabannya kepada ranah manusia. Ini jawaban Rasulullah. Maka siapapun yang berbuat baik akan dipermudah menuju kebaikan. Dan siapapun yang berbuat buruk, maka akan dipermudah menuju keburukan. Lalu baca ayat. Ayatnya, aku boleh baca dalam Arabnya atau Indonesianya aja? Bebas kok. Bebas. Ayatnya begini. Waman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Dan siapa saja yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada balasan-balasan yang terbaik, maka mereka akan dipermudah menuju jalan kebaikan-kebaikan. Sedangkan orang-orang yang merasa cukup dan bakhil dan mereka itu pelit, maka kemudian dan mendustakan balasan yang terbaik akan dipermudah jalannya menuju keburukan. Kata-kata Rasulullah apa? Beramallah, berbuatlah, karena setiap orang akan dipermudah menurut amalnya masing-masing. Bagus kan? Lu paham gak? Bagus kan? Nih gue mau bahas, gue lumayan sedikit paham nih. Ya. Gue gak paham. Karena apa tadi, hubungannya dengan takdir yang kan gak bisa berubah? Ranahnya berbeda. Contoh gini ya, kalau kita bahas tentang Allah dan kemahaan Allah, maka mengatakan bahwa Allah tidak tahu tentang sesuatu, itu tidak masuk. Karena ini adalah khalik. Sedangkan kalau kita bahas tentang manusia, keterbatasan itu jadi masuk akal. Contoh ya, aku kasih contoh lagi. Nih, waktu, masa lalu, masa kini, masa depan. Itu ranah manusia atau ranah Allah? Karena Tuhan dong. Enggak, waktu, masa dulu, masa sekarang, masa depan. Itu ranah siapa? Manusia atau Allah? Atau Tuhan? Apakah bagi Tuhan ada masa lalu, masa depan, dan masa sekarang? Harusnya nggak ada ya. Nggak ada. Maka bahasan tentang Tuhan itu tidak ada waktu kemarin, tidak ada waktu sekarang, tidak ada past tense, tidak ada present, tidak ada future. Tapi bahasan manusia yang ada past, present, dan future.
Gitu kan ya. Nah, pembahasan takdir kita ini di sini atau di sini nih? Yang tadi di kiri harusnya. Karena kalau kita bahas yang di sini, ini nggak bisa di siniin. Karena logiknya nggak masuk. Sama kayak kita kemarin bilang, kalau Tuhan ada bentuknya kayak apa? Ini bahasanya di sini bentuk nih. Iya, bentuk. Di sini nggak ada bentuk nih. Nah, kalau misalnya ada past, present, future di sini. Kalau di sini nggak ada past, present, future. Maka bagi Allah wajar semuanya itu Allah tahu. Karena dia 4 dimensi misalnya, kita 3 dimensi, nggak bakal ketemu Betul. tuh. Nggak bakal ketemu. Nggak bakal bisa. Dokter. Nah, ada video bagus untuk menyatakan beda 2, 3 sama 4 dimensi sama itu gue tadi ngeliat dari situ tuh. Bagus banget. Berarti Bagus banget. beribadah, datang ke pemuka agama, belajar dengan Ko Felix Xiao, Ya. itu adalah bagian dari takdirku. Lebih tepatnya itu adalah usahanya Dr. Richard. Karena di dalam Islam nanti ada pembahasan tentang takdir. Aku selesaiin cerita, nanti makin lama makin paham. Contoh lagi. Ada seorang temennya Nabi, sahabat, namanya Umar, terkenal banget. Dia datang dari Madinah, pergi ke Syam, pergi ke negeri Syam namanya. Pas sampai di negeri Syam, itu dia dikasih tahu di depan ada wabah. Kalau kita COVID lah, sudah banyak yang meninggal di situ, mati semua. Lalu kemudian Umar bilang, oke, saya rapat dulu sama sahabat-sahabat saya. Pas dirapatkan semuanya, Umar bilang, kita putar balik, jangan masuk ke situ. Ada seorang sahabat sama seniornya namanya Abu Ubaidah. Tapi bukan Abu Ubaidah yang Hamas ya, ini di zaman Rasul. Abu Ubaidah ini, dia adalah seorang gubernur di Syam itu. Dia kemudian bilang, Umar, kamu mau lari dari takdir Allah. Kamu lari dari takdir Allah. Kamu nggak beriman pada takdir Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan kamu mati di sini, maka kamu mau pergi kemanapun, kamu bakal mati. Tapi kalau kamu belum ditakdirkan mati, maka kesini pun kamu tidak akan mati. Oh, menarik nih. Menarik ya? Ya, Tahu nggak jawaban Umar apa? Saya memang lari dari takdir Allah, lari dari takdir satu kepada takdir yang lain. Wah, multiverse dong ini. Semuanya itu takdir Allah. Baik, Karena Allah Maha mengetahui. Tapi ini di dalam konsepnya Islam kok. Oke. dibatasin. Apa pembatasannya? Oke. Pembatasannya sederhana. Ini jawaban daripada seluruh episode ini tentang takdir. Kalau bisa kita pilih, maka itu akan dihisap. Kalau tidak bisa kita pilih, hisap itu diperhitungkan, dimintain pertanggungjawaban. Kalau kita tidak bisa pilih, maka itulah namanya takdir dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu tadi yang lahir dari rahim siapa, dilahirkan sama orang tuanya siapa, kita nggak bisa pilih tuh. Nggak bisa, dan itu nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu takdir. Aku Cina, sipit, ganteng, itu takdir. Pakai skincare atau nggak pakai skincare itu pilihan. Maka dokter bisa tanya aku, Ustaz kenapa nggak pakai skincare? Aku jawab bisa. Tapi kalau Ustaz tanya aku kenapa aku sipit, aku nggak bisa jawab karena itu takdir. Sederhana. Ini menarik, bah. Karena berarti nggak semuanya takdir. Betul. Islam tuh produktif banget. Karena itu Islam ketika membahas tentang takdir ini sebenarnya bukan membahas tentang takdir ansih, tapi menyelesaikan banyak masalah. Apa aja kok? Maut, takdir. Maut itu takdir, umur. Jodoh itu takdir. Jodoh takdir kok. Takdir. Kalau jodoh itu takdir, kenapa ada orang Islam bercerai meninggal nggak ada dapat jodoh kok? Ya berarti itu adalah takdirnya nggak dapat jodoh. Jadi makanya kalau ada orang nanya, aku pengen tanya. Aku pengen tanya. Boleh. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang menemukan cintanya yang lain? Ya, apakah itu takdir atau tidak? Apakah itu takdir? Dia udah nikah, dia menemukan cinta yang lain. Kayak aku ketemu Song Hye Kyo naksir. Terus Koko menikah lagi dengan Song Hye Kyo. Iya. Dia mau nggak? Nggak gini. Oke, jawabannya sederhana. Kan aku udah batasin ya, bahwasanya kalau dipilih itu berarti adalah pilihan yang akan dihisap. Iya. Kalau tidak dipilih, maka itu adalah takdir. Pertanyaanku sederhana. Aku sudah punya istri, lalu kemudian suka sama cewek lain, lalu kemudian memutuskan untuk selingkuh sama dia, itu pilihan atau paksaan? Pilihan dong. That's right. Berarti itu bukan takdir. Nggak, berarti tapi nggak bisa ngomong ini adalah takdirku sudah mencintai. Nggak bisa. Ini. Lu milih. Lu bangke lu. Sama kayak ada orang datang ke kantor telat. Lu datang jam berapa sekarang? Takdir. 11. Kok lu datang jam 11? Bapak, semua sudah tertulis di lahul. Terus bosnya bilang apa? Oke, kemas barangmu keluar dari kantorku. Loh kenapa saya dipecat? Sudah ditakdirkan juga. Konsep balas konsep. Tapi tadi gue mau nanya tuh Pak Ustadz. Kalau memang ternyata ada yang dipilih dan tidak bisa dipilih, berarti jodoh itu kan kita yang milih kok. Benar. Kok kenapa jodoh ditakdirkan gitu? Benar. Nah, sekarang coba ya, aku jawab ini dengan jawaban pertanyaan lain. Andai kan suatu saat ada temanku yang dia kebut-kebutan naik motor, meninggal. Pertanyaannya itu takdir atau pilihan? Wah, berat juga lah. Berat kan? Takdir atau pilihan? Dia ngebut-ngebutan di jalan mati. Takdir atau pilihan? Takdir. Takdir. Matinya di dalam Islam itu takdir.
Sedangkan ngebut-ngebutan itu Pilihan. pilihan yang akan dihisap oleh Allah. Oh. Jadi manusia nggak akan bisa memanjangkan dan memendekkan hidupnya, betul. Oke. Takdir itu sudah ditakdirkan oleh udah Allah. mulai paham nih. Dia mau udah mulai matinya paham ya. ngebut atau Nah. matinya di atas ranjang atau Betul. matinya apa? Ah. Ini dari tadi yang kita lagi bahas nih, Pak Dokter. Itu di yang kosong sama satunya ini. Percuma kalau kita nggak tahu, kita sampai muter-muter. Ranahnya yang mana? Ranahnya yang mana? Bener, Sampai bener goblok banget. kita ngomong gak Bener banget, bener banget. Maka sebagai seorang muslim, aku percaya takdir Allah pasti baik. Dan itu yang menyelamatkan aku dari stres. Ketika aku sudah berusaha dengan sesuai kemampuanku, lantas aku ternyata mendapatkan hasil yang aku nggak bisa, ya udah takdir Allah. Itu gunanya bahasan takdir itu, Dok, sebenarnya supaya kita nggak stres. Oke, aku masih ingat, aku pernah cerita dengan Ko Felix kan, Iya. dulu kan doaku selalu kan, dari kecil sampai besar, aku selalu berdoa, Tuhan Iya. pakailah diriku, jadikan diriku berkat untuk orang lain, Iya. dan apa namanya, segala sesuatu yang terjadi pada diriku, aku percaya itu semua ke atas kehendak-Mu semuanya. Betul. Itu di dalam Islam namanya keimanan terhadap takdir. Artinya apapun yang Allah putuskan bagi seseorang, selama dia sudah berbuat segala sesuatu sesuai dengan usahanya dia, itu semua baik. Oke. Sederhananya takdir orang Islam itu main panah. Narik panah ya. Udah narik panah, dia narik panah sampai di ujung, itu pilihan. Begitu dia lepas, itu takdir. Maka kena atau nggak kena, itu bukan urusan dia lagi. Urusan dia cuma meci, sampai kemudian sempurna, semua gerakan sempurna, lepas. Kalau dapat bukan karena dia, dan dia tidak perlu bersenang Karena diri dan diizinkan sih menepuk. memang. Betul. Ya. Nggak perlu menepuk dada. Kalau nggak kena, dia nggak perlu sedih. Karena dia sudah melakukan tugasnya. Oke. Yang penting tarik anak panahnya terus aja. Betul. Tarik anak panah dan harus benar. Ya. Gitu. Berusaha ya, Berusaha. semaksimal kita ya, sebagai manusia.